Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nusalma, saya dari kelas 11 MIPA 8, program percepatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana sifat suatu bahan terhadap perpindahan kalor. Kalian penasaran? Mari kita lihat video berikut ini. Apa sih kalor itu? Jadi, kalor atau panas merupakan energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai perpindahan partikel-partikel penyusun dari zat penghantar tersebut. Pada perpindahan kalor melalui konduksi, zat penghantarnya berupa benda padat. Contoh dari perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui logam ke logam lainnya. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel penyusun zat penghantar tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi biasanya terjadi melalui zat cair dan gas. Contoh dari perpindahan melalui konveksi alami yaitu air yang dipanaskan dengan cara direbus. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara tertentu. Radiasi dapat terjadi tanpa harus zat satu dengan zat lain bersentuhan. Contoh dari radiasi yaitu panas matahari sampai ke bumi. Menurut sifat hantarannya, benda-benda dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga dapat mengalirkan arus listrik baik dalam zat cair, padat, maupun gas. Contoh benda-benda konduktor diantaranya tembaga, aluminium, emas, perak, timah, besi, dan baja. Yang kedua adalah isolator. Isolator merupakan suatu bahan atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas serta tidak dapat mengaliri arus listrik baik dalam zat cair, padat, maupun gas. Contoh benda-benda isolator diantaranya plastik, kain, kayu, karet, kertas, thermoplaste, cooling liquid. Namun, benda atau zat isolator tidak semuanya sempurna dan memiliki batas durasi penggunaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan sangat sederhana loh teman-teman. Yang pertama adalah besi batangan, yang kedua adalah kertas, yang ketiga lilin, dan yang keempat adalah korek api. Pada percobaan pertama, saya hanya membakar kertasnya saja kurang lebih selama 30 detik. Pada saat kertas dipanaskan oleh api lilin, selama 30 detik kertas langsung terbakar dan hangus. Tetapi ujung kertas tidak terasa hangat saat dipegang setelah dipanaskan. Seperti pada video berikut ini terlihat bahwa api merambat ke seluruh bagian kertas. Terlihat pada video di atas bahwa kertas terbakar hangus seluruhnya. Pada percobaan kedua, saya membakar besi yang dibungkus oleh kertas selama kurang lebih 2 menit. Terlihat bahwa kertas tidak terbakar meskipun dipanaskan selama kurang lebih 2 menit. Namun, bagian yang dipanaskan sedikit menghitam atau gosong. Bagian ujung besi terasa panas, namun bagian ujung kertas tidak terasa panas setelah dipanaskan. Pada video di atas dapat terlihat bahwa setelah dipanaskan selama beberapa menit, ternyata api tidak juga merambat ke seluruh bagian kertas. Setelah dipanaskan kurang lebih selama 2 menit, terlihat bahwa kertas hanya gosong di bagian tengahnya saja, tapi di bagian ujungnya tidak terbakar. Dari hasil praktikum yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kertas tipis tidak akan terbakar ketika kertas tersebut dibakar dalam waktu yang singkat, dan kertas tersebut langsung bersentuhan dengan besi, karena kalor yang diterima kertas dialirkan ke besi, yang kemudian akan langsung dirambatkan pada seluruh bagian besi, sehingga kalor tidak mampu membakar kertas. Pada bagian ujung kertas tidak akan terasa panas karena kertas merupakan benda yang bersifat isolator, sehingga buruk dalam menghantarkan panas. Sedangkan pada ujung besi akan terasa panas karena besi merupakan benda yang bersifat konduktor, yakni baik dalam menghantarkan panas. Sekian praktikum dari saya, terima kasih.